Om Swastiastu. Selamat siang, saya ucapkan kepada Bapak Iketut Sunarwijaya, SEMSI, selaku dosen mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi Akuntansi. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan presentasikan tugas mengenai etika profesi akuntansi. Nah, sebelum mulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Gusti Ayu Widari, absen 5, serta rekan saya, Nimade Okawati, absen 24. Adapun sepokok bahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama, definisi IFAX Code of Ethics, yang kedua kode etik IAPI, yang ketiga kode etik IAI, yang keempat kode etik IAMI, yang kelima kode etik IAE KASP, yang keenam undang-undang Sandbox, yang ketujuh kode etik profesi dalam Asosiasi Akuntansi, dan yang kedelapan yaitu PMK nomor 17/2008 dan Peraturan Pemerintahan Indonesia. Baik, langsung saja saya jelaskan materi yang pertama, yaitu definisi IFAX Code of Ethics. Nah, IFAX atau International Federation of Accountants, atau disebut juga dengan Federasi Akuntansi Internasional, merupakan organisasi global untuk profesi akuntansi. Nah, IFAX berkomitmen untuk melindungi kepentingan umum dengan mengembangkan standar internasional menjadi berkualitas tinggi, mempromosikan nilai etika secara intensif, mendorong kualitas praktiknya, dan mendukung pengembangan di segala bidang profesi di seluruh dunia. Nah, kode etik ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian A menetapkan prinsip-prinsip dasar etika untuk akuntansi dan menyediakan kerangka kerja konseptual untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Nah, bagian B dan C menjelaskan bagaimana kerangka kerja konseptual diterapkan dalam situasi khusus. Prinsip fundamental etika IFAX ada 5 bagian, yaitu yang pertama integritas. Nah, dalam hal ini seorang akuntansi profesional harus bertindak tegas dan jujur dalam semua hubungan bisnis dan profesionalnya. Nah, yang kedua yaitu objektivitas. Seorang akuntan profesional tidak boleh membiarkan terjadinya bias, konflik kepentingan, atau pengaruh dari pihak lain. Yang ketiga yaitu kompetensi profesional dan kehati-hatian. Nah, seorang akuntansi profesional memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa klien atau atasan menerima layanan profesional yang kompeten didasarkan pada perkembangan praktik legalisasi dan teknik terbaru. Yang keempat yaitu kerahasiaan. Nah, seorang akuntan profesional harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional dan bisnis. Yang kelima yaitu perilaku profesional. Nah, seorang akuntansi profesional harus patuh pada hukum dan peraturan yang relevan, serta harus menghindari tindakan yang dapat merugikan citra profesional. Materi yang kedua yaitu kode etik IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia. Nah, prinsip dasar perilaku etis berdasarkan Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI yaitu yang pertama integritas. Nah, integritas berkaitan dengan profesi auditor yang dapat dipercaya karena menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran. Nah, yang kedua yaitu objektivitas. Auditor yang objektif adalah auditor yang tidak memihak, sehingga independensi profesionalnya dapat dipertahankan. Nah, yang ketiga yaitu kompetensi dan kehati-hatian. Berdasarkan prinsip kompetensi dan kehati-hatian, seorang auditor hanya dapat menjelaskan audit apabila ia memiliki kompetensi yang diperlukan. Nah, yang keempat yaitu kerahasiaan. Auditor harus dapat menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan audit. Yang kelima yaitu ketepatan bertindak. Seorang akuntan profesional harus memenuhi hukum dan peraturan yang relevan, serta harus menghindari tindakan yang dapat merugikan reputasi profesi. Materi yang ketiga yaitu kode etik IAPI. Nah, menurut IAPI atau Institut Akuntansi Publik Indonesia, terdapat 5 prinsip dasar etika untuk akuntan publik berdasarkan Kode Etik Profesi Akuntan Publik tahun 2021. Nah, kelima prinsip tersebut adalah yang pertama integritas. Nah, akuntan harus memenuhi prinsip integritas yang mengharuskan mereka untuk bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis saat melaksanakan tugasnya. Yang kedua yaitu objektivitas. Nah, setiap praktisi tidak boleh subjektivitas, benturan kepentingan atau pengaruh yang tidak pantas dari organisasi, teknologi, atau faktor lainnya yang berasal dari pihak-pihak lain yang mempengaruhi pertimbangan profesionalnya. Yang ketiga yaitu kompetensi dan kehati-hatian profesional. Nah, akuntan harus patuh terhadap prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional yang mengharuskan anggotanya untuk yang pertama memelihara pengetahuan dan keahlian profesionalnya. Nah, yang kedua yaitu menggunakan kemahiran profesionalnya dengan saksama. Yang keempat yaitu kerahasiaan. Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hubungan profesional dan bisnis merupakan kewajiban yang harus dipatuhi. Nah, informasi tersebut tidak boleh diungkapkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari klien atau pemberi kerja.
Yang kelima yaitu perilaku profesional, di mana kita wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku serta harus menghindari semua tindakan yang dapat merugikan reputasi profesi. Materi yang keempat yaitu Kode Etik IAMI. Kode Etik Ikatan Akuntansi Manajemen Indonesia atau IAMI adalah seperangkat prinsip atau aturan yang mengatur perilaku anggotanya dalam menjelaskan profesi akuntan manajemen. Nah, kode etik ini mencakup beberapa prinsip penting. Yang pertama yaitu integritas. Nah, anggota IAMI diharapkan untuk bertindak dengan jujur, adil, dan transparan dalam semua aspek pekerjaan mereka. Yang kedua, objektivitas. Anggota IAMI harus dapat mempertahankan independensi dan objektivitas dalam menyediakan informasi, analisis, dan rekomendasi. Yang ketiga yaitu kompetensi profesional. Anggota IAMI diharapkan untuk memperoleh dan memelihara pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas mereka dengan kompeten. Nah, yang keempat yaitu kerahasiaan. Anggota IAMI harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama menjalankan tugas mereka. Nah, yang kelima yaitu perilaku profesional. Anggota IAMI diharapkan untuk bertindak sesuai dengan standar etika tertinggi dalam semua interaksi mereka yang berkaitan dengan profesi akuntan manajemen. Sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan Oka. Kepada rekan Oka dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Materi berikutnya adalah Kode Etik IAI KASP. Dalam hal ini, akuntan pemerintah tidak sama dengan akuntan sektor publik, tetapi akuntan pemerintah menjadi bagian dari akuntan sektor publik. Di Indonesia, wadah organisasi para akuntan yang menyediakan jasa profesinya di bidang akuntansi sektor publik adalah IAI KASP, atau Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntansi Sektor Publik. Menurut aturan etika IAI KASP, terdapat 3 kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi. Yang pertama, kredibilitas akan informasi dan sistem informasi. Yang kedua, kualitas layanan yang didasarkan pada standar kinerja yang tinggi. Yang ketiga, keyakinan pengguna layanan. Selain itu, terdapat 6 aturan mengenai kode etik dari IAI KASP. Yang pertama ada integritas. Dalam hal ini, integritas berkaitan dengan profesi auditor yang dapat dipercaya karena menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran. Yang kedua, objektivitas. Auditor yang objektivitas adalah auditor yang tidak memihak, sehingga independensi profesinya dapat dipertahankan. Yang ketiga adalah kompetensi dan kehati-hatian. Dalam hal ini, agar dapat memberikan layanan audit yang berkualitas, maka auditor harus memiliki dan mempertahankan kompetensi dan ketekunannya. Yang keempat ada kerahasiaan. Auditor harus mampu menjaga kerahasiaan atas informasi yang diperolehnya dalam melakukan audit, walaupun keseluruhan proses audit harus dilakukan secara terbuka dan transparan. Yang kelima, ketepatan bertindak. Dalam hal ini, auditor harus dapat bertindak konsisten dalam mempertahankan reputasi profesi serta lembaga profesi akuntan sektor publik dan menahan diri dari setiap tindakan yang dapat mendiskreditkan lembaga profesi atau dirinya sebagai auditor yang profesional. Dan yang keenam, standar teknis dan profesional. Dalam hal ini, auditor harus melakukan audit sesuai dengan standar audit yang berlaku, yang meliputi standar teknis dan standar profesional yang relevan. Adapun materi berikutnya, yaitu mengenai kode etik profesi dalam asosiasi akuntansi. Kode etik profesi dalam asosiasi akuntansi merupakan bentuk aturan atau kode etik profesi yang mengatur etika para akuntan publik. Sebagai sebuah profesi, semua akuntan publik memiliki kode etik yang mengatur etika dan perilaku akuntan publik yang disusun oleh 3 asosiasi profesi akuntansi di Indonesia, yang terdiri dari Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI, Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, dan Institut Akuntan Manajemen Indonesia atau IAMI. Dan tentunya dengan adanya dukungan dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan dari Kementerian Keuangan. Kode etik profesi ini digunakan sebagai landasan bagi akuntan publik untuk dapat berperilaku etis dan suatu jaminan moral yang bermutu di masyarakat. Terdapat 5 kode etik. Yang pertama yaitu integritas, yaitu lugas, jujur, dan bekerja dengan tepat dalam menghadapi berbagai tekanan, agar tidak terjerumus untuk melakukan tindakan yang tidak diperbolehkan atau tindakan yang dapat menyebabkan adanya potensi terjadinya kerugian, baik bagi diri sendiri maupun bagi pihak lain. Yang kedua, objektivitas, yaitu tidak terpengaruh dengan adanya benturan kepentingan, opini yang bias, dan pengaruh dari individu, organisasi, serta teknologi yang tidak seharusnya. Yang ketiga, kompetensi dan kehati-hatian profesional,
yaitu dengan cara bersungguh-sungguh memberikan jasa profesional kepada klien dengan pengetahuan yang kompeten berdasarkan level yang diisyaratkan, yaitu standar profesional dan teknis sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, akuntan publik diwajibkan untuk memberikan pelatihan dan disupervisi dengan tepat, tentunya di bawah pengawasan akuntan yang profesional. Yang keempat ada kerahasiaan, yang mana akuntan publik wajib untuk tidak menyebarluaskan informasi, sehingga informasi yang didapatkan tetap terjaga dan hubungan yang terjalin dengan klien tetap dalam konteks yang profesional. Yang kelima, yaitu perilaku profesional, yaitu dengan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, konsisten dengan perilaku tanggung jawab terkait profesi yang bertujuan untuk kepentingan publik yang mana berhubungan dengan aktivitas profesional dan menghindari tindakan yang membuat citra profesi akuntan publik menurun dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya tidak dilakukan. Undang-Undang SARBOX. SARBOX atau Sarbanes-Oxley Act atau disingkat dengan SOA adalah hukum federal Amerika Serikat yang ditetapkan pada tanggal 30 Juli 2002. SOA dibuat oleh Association Certified Fraud Examiner Annual Fraud Conference ke-14 dan disahkan oleh Kongres Amerika di Chicago. SOA diterbitkan sebagai jawaban dari Kongres Amerika Serikat terhadap berbagai skandal pada beberapa korporasi besar, seperti sebut saja kasus Enron, WorldCom, dan lain sebagainya. Kasus-kasus tersebut merugikan para stakeholder dan pengguna laporan keuangan, seperti kreditor, investor, pemegang saham, pemerintah, dan masyarakat umum lainnya. Peraturan ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi stakeholder dan berbagai profesi. Adapun tujuan dari adanya SOA, yang pertama, meningkatkan kepercayaan publik akan pasar modal, yang kedua, menerapkan tata pemerintahan yang baik, yang ketiga, menyediakan akuntabilitas yang lebih baik dengan membuat manajemen dan direksi bertanggung jawab akan laporan keuangan, yang keempat, meningkatkan kualitas audit, dan yang kelima, menempatkan penekanan yang lebih kuat pada struktur di sekitar dunia usaha untuk mencegah, mendeteksi, menginvestigasi kecurangan dan perbuatan tidak baik. Dan selanjutnya materi terakhir yang akan saya bahas yaitu PMK nomor 17 tahun 2008 dan peraturan pemerintah Indonesia lainnya yang relevan. Yang pertama, PMK nomor 17 2008. Peraturan Menteri Keuangan nomor 17 tahun 2008 atau disingkat dengan PMK nomor 17 2008 merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan tentang jasa akuntan publik. Adapun dalam peraturan ini beberapa di antaranya berisikan tentang penjelasan mengenai akuntan publik. Seperti salah satunya dalam pasal 1 yang memuat mengenai apa yang dimaksud dengan akuntan publik, yaitu akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri untuk memberikan jasa sebagaimanapun diatur dalam peraturan Menteri Keuangan ini. Ada juga kantor akuntan publik yang selanjutnya disebut dengan KAP, yaitu badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya. Adapun jasa-jasa yang dapat diberikan oleh akuntan publik dan KAP meliputi yang pertama jasa audit umum atas laporan keuangan, jasa pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, jasa pemeriksaan atas pelaporan informasi keuangan pro forma, jasa review atas laporan keuangan, dan jasa atestasi lainnya sebagaimana yang tercantum dalam SPAP. Selain jasa sebagaimana yang dimaksud tersebut, akuntan publik dan KAP juga dapat memberikan jasa audit lainnya dan jasa yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, manajemen, kompilasi, perpajakan, dan konsultan sesuai dengan kompetensi akuntansi publik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya adalah peraturan pemerintah Indonesia yang relevan lainnya. Adapun dua peraturan yang kami temukan. Yang pertama adalah PJOK RI nomor 9 tahun 2023. PJOK RI nomor 9 tahun 2023 ini adalah peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2023 yang memuat tentang penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan. Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diatur tentang peran komite audit, pembatasan penggunaan jasa audit, ruang lingkup audit, penyampaian laporan dari pihak kepada Otoritas Jasa Keuangan, pengelolaan administrasi AP atau akuntan publik dan atau KAP, kantor akuntan publik, publikasi daftar AP dan KAP pada OJK, pengunduran diri AP dan KAP, independensi AP dan KAP terhadap pihak, komunikasi AP dan KAP terhadap OJK, penyampaian laporan dari pihak AP dan KAP kepada OJK, dan lain sebagainya. Adapun peraturan pemerintah kedua yang kami temukan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011,
yaitu peraturan perundang-undangan yang memuat tentang akuntan publik. Undang-undang ini mengatur antara lain mengenai lingkup jasa akuntan publik, perizinan akuntan dan kantor akuntan publik, hak dan kewajiban, serta larangan bagi akuntan publik dan KAP, kerjasama antar kantor akuntan publik, dan kerjasama antara KAP dan kantor akuntan publik asing. Adapun dalam peraturan undang-undangan ini, yang salah satu pasalnya yaitu pasal 29 menjelaskan bahwa adanya kewajiban akuntan publik untuk menjaga informasi yang rahasia yang didapatkan dari kliennya. Namun ada pengecualian, yaitu jika dimanfaatkan untuk kepentingan pengawas oleh menteri. Pasal ini sejalan dengan prinsip kerahasiaan yang terdapat dalam aturan etis yang harus dimiliki oleh akuntan publik. Sekian pemaparan materi dari saya. Untuk waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Nah, apabila dari rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya pada kolom komentar. Sekian, kami tutup dengan Paromo Santi. Om Santi, 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 Om.